tentang Injil-Injil palsu. Dalam sejarah itu ada Injil-Injil dikenal sebagai Injil apokrifa. Apokrif itu bertentangan dengan kanonik. Kanonik itu Injil-Injil yang diterima oleh kita sebagai Alkitab. Tapi apokrif itu Injil-Injil yang tersembunyi, yang tidak diterima sebagai firman Allah. Ini yang menjadi tema dari buku-buku Dan Brown. Katanya Konsili Nikea ini memutuskan Injil mana yang diterima, Injil mana yang ditolak. Seolah-olah tidak ada kriteria historis, pokoknya yang disukai gereja, yang cocok-cocok dengan selera gereja diterima, yang tidak cocok dibuang. Ini sepenuhnya salah. Konsili tidak pernah secara serampangan menetapkan kanon kitab suci. Saya sudah sering menyampaikan ini pada forum Alfa Omega, tapi saya ulang, tapi tentu tidak seluas apa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama-tama, keempat Injil ini semuanya berasal dari abad pertama Masehi. Injil Markus ditulis kira-kira tahun 58 sampai tahun 60. Injil Lukas kira-kira ditulis pada tahun 75 sampai tahun 80. Injil Matius kira-kira ditulis pada tahun 65 sampai tahun 70. Dan Injil Yohanes ditulis kira-kira tahun 85 sampai tahun 90. Sementara kitab-kitab yang namanya kitab apokrif termasuk Injil Yakobus, Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Bartolomeus, Injil orang-orang Mesir, Injil Markion, Injil orang-orang Ibrani, itu paling tua ditemukan sekitar tahun 150 Masehi. Contohnya Injil Yudas, itu ditulis kira-kira tahun 160-an. Sehingga Irenaeus menolak keberadaan Injil Yudas, maka Injil Yudas ada sebelum Irenaeus. Injil Yudas ditulis itu abad kedua. Dan Injil Yudas itu menulis hal-hal yang sebenarnya tidak jelas, bukan Yahudi misalnya. Aku tahu engkau ya guru, engkau berada di alam yang tidak pernah mati, yaitu di alam Barbelo. Apa Barbelo itu? Tanya orang Yahudi di seluruh dunia, nggak ono sih ngerti Barbelo. Barbelo itu bahasa Mesir atau bahasa apa? Tidak jelas. Ada lagi dari pancaran Barbelo, yaitu ibu dari semua dunia ini, muncullah sekian ion-ion. Lah ini apa? Ini ajaran Plato, ajaran Helenisme, itu filsafat. Jadi yang namanya Injil Yudas itu campuran dari iman Kristen dicampur kebatinan Gnostik, keyakinan Mesir kuno, filsafat Yunani, amburaduk jadi gado-gado yang namanya gado-gado Injil Yudas. Lah gitu kok bingung. Nah kemudian para penganjurnya, Barbelo itu artinya B-arbalo. Apa itu B-arbalo? B itu dengan, arba itu 4, lo itu Elohim. Lu kok bisa lo Elohim? B itu dalam, arba dalam 4. Ini kan 4 nama suci. YHWH, Yahweh. Lo itu Elohim. Tidak ada lo singkatannya Elohim. Lo itu tidak, bahasa Ibrani. Lo yihye Elohim. Jangan ada ilah akerim yang lain. Alfanai di hadapan hadiratku. Lo itu bahasa Arabnya la. Lo kok dibalik jadi L. Ini aja asal usulnya tidak jelas. Bukan bahasa Yahudi. Nah ini satu. Kemudian Injil yang ditulis kira-kira Injil apokrif disebut Injil. Namanya Injil Yakobus. Tidak ditulis Yakobus. Mungkin ditulis Yakobus Mayong itu istrinya Nurul Arifin itu mungkin. Namanya Yakobus bukan Yakobus yang nulis. Namanya Yudas, Yudas gak sempat nulis, dia gantung diri. Tapi dipakai nama-nama seperti itu untuk mengelabui umat. Kemudian ada Injil yang namanya Proto-Evangelium of James. Itu ditulis kira-kira tahun 150-an. Jadi yang namanya Injil apokrif paling tua tidak bisa dibuktikan sebelum tahun 150. Sementara yang namanya keempat Injil, Injil yang asli, Injil yang kanonik ini sudah disebut-sebut dalam kanon yang disebut kanon Muratori tahun 180-an.
Berarti waktu itu Injil itu sudah diterima di mana-mana di seluruh dunia. Sampai Irenaeus mengatakan, seperti ada 4 arah mata angin, maka hanya ada 4 tulisan para rasul yang menjadi tulisan-tulisan yang berwibawa, yang berbicara tentang iman yang benar, yaitu tentang Yesus Kristus. Nah itulah, dari Injil-Injil apokrif ini ditulis jauh setelah Injil. Bahasanya pun sudah meragukan itu asalnya dari Yesus. Contohnya, misalnya di Injil Tufuliah, Injil masa kanak-kanak Yesus, dibuat cerita, Yesus bisa ngomong pada waktu bayi. Terus ditakoni ke orang Yahudi, siapa bapak dari anak ini? Maryam tertekan, lalu tanyalah kepada si anak ini. Lalu Yesus berkata, Ana ibnullah, aku inilah anak Allah. Ya, yang firman Allah yang dilahirkan oleh ibuku Maryam, oleh pemberitaan malaikat Jibril. Wa abi arsalni ligolasil alam, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan alam semesta. Lah Yesus bicara waktu bayi ada di Quran. Jadi Quran sebagian ngutip yang apokrif ini justru. Jadi ketika orang-orang pada marah dengan Injil Yudas, saya malah menyambut. Saya malah mau nulis tulisan yang berjudul Injil Yudas dan makna pentingnya dalam studi heresiologi. Apa maknanya heresiologi? Ilmu tentang bidat-bidat. Jadi penemuan Injil Yudas ini sangat penting karena membuktikan bahwa tulisan Bapak Gereja yang bernama Irenaeus benar adanya, bahwa ada sekte sesat yang namanya Injil Yudas. Jadi Injil Yudas itu penting untuk melacak aliran-aliran sesat. Oh jadi percaya. Oh Injil orang masuk akal dipercaya. Ini bukan Injil, Injil-Injilan. Dudu Injil tenanan. Gitu loh. Ini Injil Yudas. Lah kemudian Anda lihat pada tahun 115 atau 120 itu sudah ada naskah Injil Yohanes yang ditemukan di Mesir, namanya Codex John Ryland. Naskah John Ryland itu ditulis di papirus yang isinya Injil Yohanes. Padahal Injil Yohanes ditulis tahun 85 atau tahun 90, naskah tertuanya tahun 120. Berarti hanya ada jarak 30 tahun lebih sedikit atau kurang. Masa nggak percaya dengan fakta sejarah begini? Kok malah percaya dengan Injil Yudas, Da Vinci Code, wong gendeng-gendeng apa dipercaya ini? Ini apa? Sekarang harus jelas kita tahu sejarah. Terus kemudian apa lagi yang namanya Injil Yudas? Kalau Anda tanya, apa betul kitab-kitab itu ada? Lah ini. Teman-teman Islam polemik juga tidak beres itu. Ngomong, Injil ini karena berbeda dengan keyakinan gereja, maka telah dibakar dan dimusnahkan. Sing ngebong iku sapa, Pak D? Enggak ono sing ngebong. Injil-injil palsu itu masih bisa Anda baca. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo goblok. Injil-injil itu masih Anda bisa baca. Salah satu kumpulan dari Injil-Injil apokrif, kitab-kitab palsu itu ditulis oleh M.R. James dalam bukunya yang berjudul The Apocryphal New Testament. Itu lengkap ada di sana. Kok dibakar? Yang bakar siapa? Kalau Quran yang non-Utsmani pernah dibakar. Satu yang dipertahankan yaitu naskah Utsmani. Kalau di Kristen tidak pernah ada pembakaran-pembakaran kitab. Tidak pernah ada itu. Saya tegaskan. Karena sampai hari ini masih ada naskahnya. Nah, soal Injil Barnabas, saya pernah nulis itu bukunya. Telah akhir Injil Barnabas, karena bisa baca buku saya langsung. Kiranya Tuhan semakin memperlengkapi kita dengan hikmat, dengan kebijakan, dengan pengetahuan tentang Allah dan tentang firman-Nya, Yesus Kristus yang menjadi manusia, dan kita semakin diperlengkapi dalam iman percaya kita, sehingga keyakinan kita bertambah-tambah kokoh di dalam Dia, dan semakin kita disempurnakan seperti Bapa di surga sendiri adalah sempurna.